Halo Kang, kali ini kita akan bicara tentang filsafat teknologi. Seperti biasa, apa nih kira-kira yang akan Kang Aan coba kita diskusikan terkait dengan filsafat teknologi? Tentu kita kasih batasan-batasan, karena kalau kita bicara filsafat itu sangat panjang, termasuk sangat lebar, panjang dari lebar. Nah, kira-kira kita batasi obrolan kita ini sampai ke tahapan mana atau sampai sebatas mana? Silakan Kang Aan. Oke, makasih Kang Latif. Memang kalau diskusi teknologi ini satu tema atau topik yang di dalam filsafat juga ini ramai diperbincangkan Kang Latif. Bahkan di UI misalnya itu ada tawaran misalnya mata kuliah khusus mendalami filsafat teknologi kayak gitu. Yes. Ya, atau kalau kita mau belajar contemporary filosofi itu biasanya belajar juga tuh tentang filsafat teknologi. Jadi kalau belajar filsafat kontemporer, itu ada tuh khusus bagian tentang filsafat teknologi. Nah, kalau dirujuk Kang Latif, apakah perbincangan tentang filsafat teknologi itu perbincangan yang bisa dikatakan baru? Sebenarnya tidak juga. Karena dulu pada masa Yunani juga sudah ada obrolan itu. Karena istilah teknologi kan dari tekne ya. Tekne itu diambil artinya seni sebetulnya. Seni atau kerajinan tangan lah. Ya, seni atau kerajinan tangan, kira-kira begitu. Dan kalau menurut Aristoteles misalnya, kenapa ada teknologi, itu sebetulnya untuk menyelesaikan apa yang belum selesai di alam. Jadi teknologi itu sebetulnya satu usaha untuk menyelesaikan apa yang belum selesai di alam. Contoh, manusia membuat meja. Itu kan meja itu dibuat dari kayu. Ya, sebetulnya kayu udah menyediakan, alam sudah menyediakan kayu, Kang Latif. Tapi dengan teknologi, itu justru menjadikan kayu itu menjadi meja, kira begitu. Jadi apa yang belum selesai untuk manusia, diselesaikan lewat teknologi. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kalau Plato mengatakan ya, itu cara imitasi kerja Allah lah. Jadi kerja ilahiyah itu ya teknologi itu kan. Sebagaimana alam ini berproses, demikian juga manusia berproses. Meskipun nanti secara ontologis agak berbeda ya Kang ya. Kalau alam itu punya energi dalam istilahnya, sedangkan kalau teknologi itu telosnya atau tujuannya itu ditentukan nanti bukan oleh energi dalam, tetapi ditentukan oleh si pembuat teknologinya gitu. Di awal-awal tuh nggak ada problem Kang, masih begitu seputar diskusinya. Tetapi memang terus menjadi problem ketika masuk ke era misalnya revolusi industri. Apalagi di abad 20 ini. Di abad 21 ini, di saat teknologi makin menggulita, Kang, makin mendominasi aspek kehidupan manusia. Maka muncul para filsuf tuh yang membahas khusus, kayak misalnya ada Heidegger, ya, Martin Heidegger, membahas juga tentang dampak negatif dari teknologi. Jadi bukan hanya dampak positifnya, tapi dampak negatif dari teknologi. Nanti saya jelaskan kenapa Heidegger mengkritik misalnya perkembangan teknologi. Ada juga Don Ihde, itu juga sama, ya, mengkritik tentang dampak dari teknologi. Jadi kalau kita mau membatasi, nanti Kang Latif, kita akan membatasinya kira-kira sebetulnya apa sih hubungan secara filosofis, Kang, teknologi dengan manusia, atau dengan kehidupan manusia. Karena itu yang penting sebetulnya. Apakah manusia tetap menjadi manusia dengan adanya teknologi, ataukah justru manusia malah menjadi mesin dengan adanya teknologi? Termasuk masa kebebasan dan lain sebagainya. Kira-kira seputar itu Kang Latif yang nanti akan insya Allah kita bahas dengan seawam-awamnya, dengan senyaman-nyamannya. Mangga Kang. Baik, siap. Terima kasih banyak Kang. Jadi kita akan batasi itu ya. Jadi hubungan manusia dengan teknologi seperti apa terkait dengan kajian atau obrolan kita kali ini karena sangat lebar sekali. Dan tentunya tadi teknologi itu ternyata sejak zaman Romawi, Yunani juga sudah mulai dibahas karena teknologi itu adalah bagaimana menyelesaikan yang belum diselesaikan oleh alam. Termasuk sebenarnya secara simpel sebenarnya adalah teknologi itu diciptakan sebenarnya untuk mempermudah kehidupan manusia. Ya. Jadi kita tidak bicara tentang teknologi itu, kita bicara tentang algoritma, kita bicara tentang binary, tentang laptop atau tentang sekarang kripto dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya teknologi itu adalah bagaimana manusia menciptakan alat atau menciptakan sesuatu yang bisa mempermudah kehidupannya. Dan itu akan terus berkembang dalam kehidupan manusia kita.
Dulu ingat sekali sebelum adanya pisau seperti yang sekarang, pisau ya sekarang sudah ada yang miliaran harga satu pisau gitu ya. Kemarin saya baca sebuah berita, dulu pisau itu ya bagaimana manusia berpikir ketika saya sudah berburu, bagaimana saya memotong hewan supaya lebih mudah. Akhirnya manusia menggunakan batu yang ujungnya tajam, kemudian ada kapak peribas dan lain sebagainya, sampai sekarang tercipta berbagai macam jenis alat. Nah, tapi kita batasi nanti seperti apa sih hubungan manusia dengan teknologi, apakah nanti sifat manusia akan terdegradasi, termasuk mungkin nanti kita sedikit bahas juga, Kang, hubungan manusia dengan teknologi terkait dengan yang sekarang-sekarang, metaverse dan segala macam ya. Itu juga mungkin akan jadi kajian yang menarik. Nah, silakan Kang, apa yang yang menurut Kang Aan atau pandangan-pandangan filosof terkait dengan bagaimana hubungan manusia dengan teknologi dan seperti apa sih semestinya ya? Kira-kira silakan. Ya. Oke, Kang Latif. Pertama gini, manusia itu adalah sebetulnya makhluk yang memang senantiasa membutuhkan kepanjangan dari alat-alat lah. Membutuhkan alat-alat untuk kepanjangan hidupnya gitu. Kayak misalnya, atau kalau di filsafat itu disebut homo faber kan. Jadi homo faber itu manusia adalah yang memang hewan yang senang menggunakan alat-alat. Beda sama kuda, beda sama kucing. Kucing kan nggak pernah menggunakan alat ya. Kuda juga enggak gitu. Dia makan ya udah makan. Nah tapi manusia, contoh aja Kang Latif. Manusia itu nggak bisa terbang, tapi dia dengan ilmu pengetahuannya itu bisa menciptakan pesawat, mengimitasi misalnya cara terbang burung atau capung dan sebagainya. Ini contoh aja kan. Nah itu bagian dari memang dimensi esensial manusia, yaitu bisa meluaskan keterbatasan dirinya itu dengan teknologi. Jadi kalau tadi Kang Latif mengatakan bahwa dengan teknologi manusia itu akan mempermudah, betul. Itu salah satu manfaat praktis dari teknologi, Kang Latif. Tetapi ternyata impian bahwa teknologi itu baik untuk manusia, di sisi lain ternyata membawa dampak negatif juga yang besar. Kang Latif bisa bayangkan, dulu ketika teknologi misalnya ya teori atom dan sebagainya lah, termasuk new physics misalnya yang dikembangkan oleh banyak tokoh-tokoh, termasuk misalnya Albert Einstein dan lain sebagainya, Kang Latif. Kan itu kan yang menginspirasi kemudian ada bom atom, pembuatan bom atom. Dulu sebelum ada teknologi canggih misalnya tentang persenjataan, Kang Latif, ketika ada peperangan, itu pasti peperangan itu kan terjadi ya menggunakan teknologi yang terbatas juga kan, betul nggak? Jadi misalnya pakai tombak. Ya kalau pakai tombak kan, secanggih-canggihnya itu melempar tombak, ya atau orang yang kena perut, orang bisa jadi korban. Tapi kalau misalnya hanya kena tangan, ya paling ke sodet sedikit begitu ya, bisa sembuh lagi kan gitu. Tombak bisa kan kita bisa menghindar. Itu teknologinya ya sebatas teknologi tombak kan. Tapi bayangkan sekarang, wong tahun 45 aja ketika bom atom itu diciptakan, itu gimana Nagasaki gimana Nagasaki ya. Nagasaki. Ya, itu luluh lantah, hancur lebur, Kang Latif. Bahkan ibaratnya kayak kita lagi begini, tahu-tahu ada bom, naudzubillah kan. Itu kita tahu-tahu udah tinggal tulang aja gitu. Itu kan luar biasa sisi destruktif dari teknologi kan. Jadi imajinasi bahwa teknologi itu ternyata membawa kesejahteraan buat manusia, ternyata di sisi lain ternyata membawa dampak yang luar biasa membahayakan ya. Itu contoh itu kan. Nah artinya ternyata bahwa teknologi netral itu tidak. Makanya kenapa para filsuf kemudian mengangkat ini menjadi satu diskusi yang sangat penting, Kang Latif. Bahwa teknologi itu netral, ternyata tidak kok. Ternyata tidak netral juga teknologi itu gitu. Itu contoh kan. Contoh lain, Kang Latif. Ingat nggak dulu yang namanya kita ngobrol ya lawan jenis gitu, Kang Latif. Kayaknya nggak bisa dibayangkan kalau jam 11 malam masih ada ngobrol. Misalnya Kang Latif sama perempuan lain gitu. Ngobrol gitu. Kayaknya agak susah dibayangkan ya. Tapi sekarang Kang Latif dengan teknologi, anytime loh kita bisa ngobrol. Bahkan ibaratnya jam 12 aja bisa WA itu ke orang, ke siapapun. Betul kan? Jadi ada nilai-nilai yang bergeser. Itu teknologi loh. Ingat loh, itu karena teknologi kan. Ada nilai-nilai yang mulai bergeser dari manusia yang mungkin bisa dikatakan masih tradisional begitu. Sampai-sampai sekarang Kang Latif, misalnya
apa ya, dulu yang namanya, ya mohon maaf ya, misalnya apa istilahnya itu, kalau ada perdagangan manusia atau apalah namanya, apa, saya Human nggak mau trafficking. ini ya, tapi ya human trafficking, Human atau trafficking. misalnya ya human trafficking, atau misalnya ada juga kan pekerja seks komersil dan sebagainya kan, Latif. Dulu kan sangat terlokalisir ya, artinya berdasarkan lokalitasnya gitu. Misalnya di Jakarta ada tempat di mana khusus gitu. Sekarang Ada malah terbayangkan nggak lokalisasi dengan ya. teknologi ini? Persis, sekarang sudah tidak ada lagi batasan lokal itu kan, Latif. Borderless Anytime, semua. anytime. Yes. Itu anytime. Sehingga ini juga berdampak kepada pendidikan anak-anak. Ya, saya menemukan beberapa kasus kan bagaimana seorang anak kemudian mulai terasuki game yang berlebihan, misalnya gitu. Sampai-sampai dia sakit kalau nggak main game. Ya, ada nomophobia. Nomophobia itu no mobile phone phobia, kan gitu kan, ketakutan kalau nggak menggunakan. Nah, ini kan sisi yang harus dipertanyakan. Lantas kalau begitu, apa sih manfaat teknologi untuk manusia gitu? Kalau toh pada ujungnya manusia kehilangan kemanusiaannya. Jadi jangan sampai hanya karena pertimbangan lebih praktis, kemudian manusia kehilangan dimensi kemanusiaannya. Nah, itu yang diangkatkan kalau di filsafat. Saya mau beri contoh Heidegger, Kang Latif ya. Ini filsufnya memang agak berat. Jadi kalau kita belajar filsafat, kemudian belajar filsafat tuh, Heidegger itu orang filsuf Jerman kan, seorang filsuf Jerman. Nulis khusus tentang teknologi. Nah, Heidegger ini menyoroti dengan sangat kritis. Misalnya contoh, beliau membedakan antara ada dan adaan ya, antara being dan beings. Jadi ada dan adaan. Ada dan adaan atau pengada. Jadi ada dan pengada. Jadi kita itu, kita nih, saya nih ada dan adaan. Jadi saya bisa hidup karena ada. Ya kayak begitu kan? Yes. Nah, ya saya juga adaan gitu. Artinya membawa ada itu. Atau saya eksis karena ada. Ya kayak begitu kan nanti. Nah, manusia seharusnya ketika hidup itu bisa membedakan antara adaan dan ada. Jadi antara adaan dan ada itu kira-kira bisa membedakan antara saya sebagai penumpang ada dan ada itu sendiri. Ini mohon maaf nih, lebih filosofis nih. Nah, Yes. teknologi itu kan membuat kita lupa akan ada. Jadi ada itu sendiri betul-betul lupa. Sehingga kita alih-alih misalnya menyadari akan ada, justru yang ada sebaliknya. Malah kita diciptakan oleh teknologi. Jadi teknologi yang sebelumnya seharusnya itu mendorong manusia lebih memperkuat sisi atau dimensi kemanusiaannya. Lantas dengan teknologi kita bukan hanya menghilang kemanusiaannya, bahkan kita pun lupa akan ada. Sehingga kita lupa akan hakikat hidup kan. Karena semuanya diciptakan oleh teknologi. Jadi kesadaran kita itu adalah kesadaran teknologi. Nah, ini kan luar biasa kan, Latif. Makanya waktu Latif bilang ada metaverse, kenapa itu juga jadi perdebatan filosofis? Karena kita sedang menciptakan dunia baru kan. Jadi kalau kata Jean Baudrillard ya itu ada simulacrum simulacra. Jadi kita bukan semata-mata menciptakan dunia yang memang fisik, tapi dunia maya itu pun kita ciptakan gitu kan, Latif. Dan itu dibuat sereal mungkin. Nah sekarang kita kan kalau dikatakan misalnya dunia maya itu enggak real, buktinya bukankah banyak dunia nyata juga sekarang dipotret karena dunia maya? Betul nggak, Kang Latif? Yes. Coba kalau kita pikirkan deh, kan dianggap misalnya dunia maya itu nggak real, namanya juga maya nggak real ya, atau dia dunia maya namanya juga maya kan, itu dianggap nggak real. Tapi bukankah perbincangan yang ada di dunia maya itu bisa mempengaruhi watak seseorang? Bukankah ada orang bunuh diri kan karena perbincangan di dunia maya, betul nggak? Bukankah gitu ada orang yang kemudian menjadi kaya raya karena perbincangan di dunia maya? jadi ini yang saya sebut, sehingga kita bingung ini mana yang nyata, mana yang tidak. Sedangkan filsafat itu kan juga bicara tentang whatness. Whatness itu keapaan, Kang Latif? Yang esensi itu apa sih? Gitu. Apakah dunia maya? Apakah Bitcoin gitu? Apakah crypto money? Gitu kan ya? Ataukah memang uang yang ada yang kita pegang gitu? Karena itu juga bagian dari satu perdebatan filosofis.
Nah, kira-kira itu relatif. Seputar kesadaran manusia itu yang menjadi terancam sebetulnya dengan perkembangan teknologi. Yes, saya menanggapi satu kata tadi, netralitas. Sebenarnya teknologi itu tadi kan ada perdebatan, teknologi itu ternyata nggak ada beberapa apakah netral atau tidak. Nah, sebenarnya kalau saya melihat teknologi itu sebenarnya netral, tetapi kalau seandainya yang membuat tidak netral itu orang yang memanfaatkannya. Artinya kalau misalkan dia adalah kondisinya memang ya tidak berpihak pada siapapun, tetapi ketika saya ingat sekali Einstein yang menjadi bagian dari terciptanya nuklir itu dia berharap bahwasanya nuklir itu bisa digunakan untuk pembangkit listrik, untuk kemanusiaan, tetapi ketika dimanfaatkan oleh orang yang dalam kata itu menyimpang, itu maka akan menyimpang. Sebenarnya teknologi itu menurut pandangan mayoritas atau pandangan kalian itu sebenarnya netral. Kalau menurut saya sih netral. Artinya yang membuat dia tidak netral adalah person itu, hubungan antara manusia dengan teknologinya. Kalau teknologi itu dimanfaatkan oleh orang jahat, maka akan jahat. Kalau teknologi dimanfaatkan oleh orang baik, maka dia akan baik. Seperti pisau digunakan untuk memasak atau digunakan untuk menyakiti orang lain. Artinya sebagai teknologi dia netral, tapi orangnya lah yang akhirnya membuat dia tidak netral. Bagaimana Kang pandangan itu? Ya, memang kalau ada pandangan lain. Itu ada perdebatan di sana tentang netralitas teknologi. Misalnya bagi kelompok-kelompok yang positif kan, positivistik lah, ya. Mereka beranggapan ya teknologi itu kan produk ilmu ya, atau materialisasi dari ilmu. Dia objektif, dia universal dan netral. Kenapa universal? Karena dia bisa bisa ditemukan di mana saja gitu ya, dan bersifat umum, dan dia bisa applicable di mana saja. Jika begitu teknologi kan Latif. Itu argumentasi kaum positivistik. Tetapi bagi kelompok-kelompok lain seperti tadi saya sebutkan ya, Don Ihde, Heidegger, termasuk Edmund Husserl misalnya, justru mereka merasa nggak begitu gitu. Teknologi itu nggak netral. Kenapa? Karena di saat kan teknologi itu produk yang ada ngebuatnya gitu kan Latif. Nah, yang ngebuat teknologi itu nggak netral. Yang ngebuat itu pasti dia punya motif dalam. Nah, motif dalam itulah yang ada sebetulnya di dalam pembuatan teknologi itu. Itu yang kadang-kadang kita luput gitu. Seakan-akan yang membuat teknologi itu nggak ada motif dalam gitu. Itu ada motif dalam. Kenapa dibuat teknologi? Nah, itu yang kemudian dikatakan bahwa teknologi itu sebetulnya nggak netral. Dia selalu membawa misi dalam yang memang dimiliki oleh si pembuat teknologinya, gitu kan. Nah, ini perdebatan seperti itu, Kang Latif. Sehingga nggak bisa kita menerima teknologi itu dengan sikap jiwa juga yang netral. Kayak begitu, Kang Latif. Jadi harus tetap dengan sikap jiwa yang kritis, gitu. Sehingga ada ruang di sana untuk apa? Untuk mengevaluasi dari mulai penggunaan teknologi, termasuk dampak-dampaknya. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Oleh mereka yang menerimanya, tentu dengan kritis. Nah, kehilangan kritisisme atas teknologi, justru ini yang menjadikan teknologi menjadi manusia atau menjadi penentu hidup manusia malah. Sehingga manusia kemudian diciptakan oleh teknologi. Jadi bukannya kalau dulu. Yes. Artinya walaupun dia adalah benda mati sebagai teknologi, katakanlah tetap ada misi bawaan ketika dia ciptakan di awalnya ya. In case ternyata akhirnya misi awal itu dimanfaatkan awalnya untuk mungkin diciptakan untuk kebaikan, tapi in case pada akhirnya dimanfaatkan orang jahat, artinya sebenarnya secara awal dia punya misi bawaan, tetapi ada penyimpangan atas misi. Mungkin begitu ya. Tadi yang Kang Latif contohkan, misal Albert Einstein ketika terlibat pembuatan nuklir misalnya, itu sebetulnya punya nilai-nilai untuk kemanusiaan, kan? Itu berarti udah nggak lagi objektif, Kang Latif. Teknologi itu memang sudah subjektif pada awalnya, gitu. Nah, tetapi kemudian digunakan macam-macam kan, termasuk ya oleh tentara Amerika, digunakan untuk bom atom misalnya. Itu kan berarti negatifnya yang dipakai. Ya kayak begitu, Kang Latif. Akhirnya kembali kepada subjek masing-masing, dan itu menunjukkan tidak ada netralitas teknologi. Jadi imajinasi bahwa manusia bisa lebih sejahtera dengan teknologi itu pun perlu dikritisi, karena jangan-jangan
Justru manusia itu akan lebih adem tentram tanpa teknologi kan? Jangan-jangan. Makanya kalau yang radikal Kang Latif, udahlah naturalis ya. Kita kembali aja ke alam. Udahlah kembali ke alam gitu. Kembali ke alam. Makanya dalam pendidikan pun akhirnya kan banyak kan lembaga pendidikan yang tradisional yang masih belum memperkenalkan media sosial atau let's say handphone misalnya. Digital, nggak ada TV, nggak ada handphone. Sebetulnya itu kan satu kritik sebetulnya terhadap produk-produk teknologi modern sebetulnya. Gitu kan Latif. Bahkan one of the happiness country kan kayak Norwegia, salah satu yang bukan. Ada yang kecil di dekat India itu, lupa saya. Astagfirullah, kok lupa. Itu nggak ada teknologi kan? Memang sangat minim, bukan nggak ada. Jadi teknologi ada, cuman teknologi tradisional kayak begitulah. Yes. Saya ambil satu contoh ke Baduy karena saya beberapa kali ke Baduy. Kelihatannya tentram sekali. Memang manusia pada akhirnya merindukan ini kayaknya. Semua karena di Baduy itu filosofinya adalah memang menyatu dengan alam, artinya rumah saja tidak ada yang di luar unsur alam, artinya pakunya itu pakai menggunakan bambu juga dan semuanya tidak boleh menggunakan sampo khusus untuk yang di Baduy dalam ya, tidak boleh menggunakan sampo, sabun dan lain sebagainya. Dan kehidupan mereka sepertinya tentram gitu ya, sangat tentram, dan orang akhirnya yang di kota datang ke sana untuk menikmati betapa tentramnya menyatu dengan alam. Namun ada pertanyaan mendasar, ternyata pada akhirnya kalau di Baduy dalam mereka bisa mempertahankan, tapi begitu di Baduy luar mereka pada akhirnya seberapa kuat mereka bertahan untuk bisa tetap dalam kondisi kenaturalannya. Karena pada akhirnya ya mereka di Baduy luar mulai ada mengadopsi adanya, beberapa mulai menggunakan TV, ada beberapa yang juga sudah mulai mengadopsi handphone, sudah kenal dengan handphone dan dengan kenal dunia itu. Nah, ketika semua orang menuntut ke arah sana, artinya kan sebenarnya kehidupan kita seperti terbawa dalam sebuah arus, dan ketika kita tidak mengikutinya, maka sepertinya kita akan mungkin ya, ini gambarannya bisa jadi terdegradasi oleh tuntutan zaman. Nah, bagaimana melihat hal ini, Kang An, hubungan manusia, teknologi, dan zaman? Apakah memang manusia tetap harus berada pada netralitasnya terkait dengan saya kalau back to nature, karena sebenarnya manusia itu nature, atau seperti apa sikap kita menghadapi pertuntutan zaman, teknologi, dan juga kemanusiaan kita, Kang? Ya, itu menarik kan pertanyaannya. Jadi itu kan bisa isolasionis kan ya. Dalam artian isolasionis itu kita memilih untuk udah inward looking aja deh, untuk lebih ke dalam saja. Jadi memproteksi diri supaya tidak terinfiltrasi oleh pengaruh-pengaruh luar. Ya seperti di Baduy, bukan di Baduy kan, di beberapa daerah di NTB, saya pernah kunjungi juga. Ada beberapa daerah yang memang seperti itu. Termasuk kalau di Kuningan itu ada Sundawiwitan ya. Ada Sundawiwitan gitu ya. Dan lain sebagainya. Di daerah Sumatera ya. Suku dalam Sumatera misalnya, di Jambi juga ada, di sana ada suku dalam. Jadi memang itu sikap, dan itu sah-sah aja Kang Latif. Sikap itu sikap yang sah. Karena ada yang memang memproteksi dirinya supaya tidak terganggu oleh apa istilahnya itu, tidak terganggu. Halo Kang Latif? Ya, halo Kang? Lancar? Ya, jelas nggak ya? Oke. Ya, jelas, itu jelas. Ada yang memang sikap dirinya supaya tidak terganggu sebetulnya oleh unsur luar. Itu isolasionis kan? Ya, isolasionis budaya itu ada kayak gitu. Ya. Nah, tetapi memang yang paling penting adalah ada juga sikap lain selain isolasionis kan, terbuka. Jadi lebih inklusif. Jadi menerima unsur-unsur luar, termasuk teknologi di dalamnya. Tetapi yang menjadi catatan saya yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita tetap berjiwa atau berpikir kritis dengan teknologi yang sedang kita gunakan. Itu yang jangan sampai hilang tuh itu. Jadi kritisisme itulah filsafat kan. Jadi filsafat itu menginstal kritisisme di dalam penggunaan teknologi atau juga barangkali di dalam pembuatan teknologi. Jadi ada kritisisme di sana. Apa itu kritisismenya?
bahwa teknologi tidak boleh keluar dari niat awalnya. Bahwa teknologi itu bukan Tuhan. Bahwa teknologi itu hanya alat, teknik. Namanya alat, tetap manusia di atas teknologi. Jadi jangan sampai manusia itu hilang atau kemanusiaan itu hilang karena dikalahkan oleh teknologi. Ini contoh kan, misalnya kalau kalian perhatikan kan di mana-mana sekarang kalau bayar tol udah pakai e-money ya. Jadi semuanya ada mesinisasi, ada mekanisasi, semua pakai mesin. Semuanya di mana-mana. Otomatisasi betul. Sekarang yang paling penting adalah di manakah letak manusia ketika semua sudah diotomatisasi? Di manakah letak manusia? Ini pertanyaan penting kan? Ya betul, dari sisi waktu lebih cepat. Tapi di manakah manusia? Kemudian di saat bayar tol hanya ketemu mesin kan, bahkan di Cina kalau nggak salah kan ya, itu pesan makan saja. Ini pas COVID nih, pesan makan aja udah bisa pakai robot kan, betul kan? Yes. Kita tinggal klik udah robot yang nyiapin, bayangkan menyajikan makanan tuh udah robot loh. Itu mungkin nggak suatu saat di kita begitu? Mungkin. Bahkan nanti antar jemput pun mobil yang udah nggak ada lagi drivernya kan, nggak ada supirnya. Kebayang nggak seluruh dimensi manusia dihilangkan? Makanya kenapa ada film-film futuristik yang bicara mengenai kalau robot sudah menguasai semuanya. Di mana manusia? Kan ketakutan tuh, manusia ketakutan, jadi objek. Sebelumnya manusia jadi subjek sejarah. Sekarang manusia jadi objek sejarah. Wah, itu menakutkan, Kang Latif. Bagaimana kita punya anak-anak misalnya hidup dalam suasana peradaban semacam itu gitu. Makanya kenapa kita tetap perlu kritis. Itulah filsafat kan, kiprahnya. Yes, saya setuju. Artinya ketika tercipta sebuah teknologi, tetap jangan sampai mendegradasi kita sebagai manusia. Dan yang membuat kita tetap bisa bertahan dan tidak terdegradasi adalah kritisisme kita. Artinya keberdayaan kita, atau kita yang lebih berdaya ketimbang teknologi. Teknologi hanya membantu kita untuk menyelesaikan hajat hidup kita. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Nah, saya menanggapi satu lagi begini, Kang Aan. Ini tadi jangan-jangan suatu saat teknologi akan menggantikan kita, dan itu muncul misalkan teknologi film yang paling lama yang mungkin paling terkenal adalah terkait dengan Terminator. Itu kan sudah berseri-seri dari sejak zaman Arnold Schwarzenegger itu masih sangat muda sampai dia tua ya gitu ya, tetap ada, dan itu masih tetap menjadi sebuah inspirasi orang dan ketakutan orang. Ada sebuah perdebatan menarik ketika Mark Zuckerberg ingin menciptakan AI ini sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian ada perdebatan saat itu, kalau nggak salah didebat oleh seorang Bill Gates. Apakah tidak bodoh kita ingin menciptakan sebuah teknologi yang akan membuat kita menjadi budak, atau ya bayangannya adalah AI itu atau artificial intelligence, kecerdasan buatan itu malah akan membuat manusia kehilangan kemanusiaannya atau akan mendegradasi kita. Dan itu menjadi perdebatan menarik, dan itu saya cukup ikuti itu ya. Akhirnya ada beberapa yang mendukung satu pandangan tentang jangan menciptakan AI, ada satu menciptakan, dan itu perdebatannya adalah mereka yang para punggawa teknologi yang memang sangat terkenal adalah mereka pencipta teknologi yang terkini. Itu perdebatan masih ada. Nah, kalau kita melihat sesungguhnya perdebatan ini akan menjadi perdebatan yang panjang. Apakah manusia akan dikuasai oleh teknologi, ataukah manusia tetap akan menguasai? Dan sesungguhnya adalah pada akhirnya ini akan terus menjadi tema yang menarik. Nah, Kang Aan, yang saya ingin tanggapi adalah terkait dengan keberdayaan kita. Nah, bagaimana kita, tadi kan kritisisme kan perlu kita terus adakan. Bagaimana pandangan filsafat atau bagaimana sih cara kita tetap bisa bertahan dengan kritisisme gitu? Artinya, berkembang seapapun perkembangan teknologi, tetap kita bisa mempertahankannya. Nah, adakah lagi-lagi kita kan karena bicara filsafat awam, maka kita kan bicara tentang yang juga ada faktor praktisnya, tidak hanya sekedar teori atau kajian-kajian. Kira-kira bagaimana nih manusia bisa tetap pertahankan kritisismenya, supaya kita ini tetap bisa menjadi manusia yang tidak dikuasai oleh teknologi, atau ketakutan-ketakutan teknologi akan menguasai kita, mendominasi kita, dan mendegradasi kemanusiaan kita tuh akan tetap bertahan. Nah, kira-kira adakah kajian-kajian ini yang bisa kita sampaikan kepada kesempatan kali ini? Silakan, Kak. Ya, makasih Kang Latif. Ya,
kalau sisi praktisnya sebetulnya sederhana kan. Kita itu harus kembali ke tadi struktur dasar kita sebagai manusia ya, nggak neko-neko lah. Artinya kita butuh minum tentu, kita butuh makan iya. Jangan lupa kita itu punya ruh, punya jiwa. Kita butuh kasih sayang iya, kita butuh cinta iya, gitu kan? Kita butuh perhatian iya. Nah, kira-kira nilai-nilai dasar itu yang nggak boleh berubah dengan ada teknologi. Jadi selama kita masih bisa menjaga nilai-nilai itu, nggak masalah dengan teknologi kan, Latif. Emang kelihatan sederhana, tapi dia prakteknya nggak mudah itu. Kelihatan sederhana. Contoh misalnya kita tetap menjadi baik begitu, tanpa walaupun dengan teknologi. Misalnya contoh perkataan baik kan, Latif. Teknologi itu bisa loh menyembunyikan identitas kita, betul kan? Yes. Bisa kan? Jadi misalnya saya komen ke orang yang nggak saya kenal nih, tapi saya nggak suka gitu. Walaupun saya nggak kenal benar, kan saya bisa pakai anonim ya, pakai nama yang lain gitu, memunculkan wajah jahat saya gitu. Dasar muka, wah ini dasar muka kayak Rahwana ya. Jadi memunculkan wajah jahat saya gitu di makanya ada buzzer kan yang komen-komen macam-macam tuh. Nah, kalau kita memang ingin tetap menjadi baik, maka apa yang baik dalam dunia nyata itu juga harus kita munculkan dengan apa yang ada di dunia maya. Jadi jangan sampai di dunia nyata A, dunia maya minus A gitu kan, Latif. Kenapa? Karena itu integritas kita gitu. Jadi nggak boleh ketika di dunia maya kita tiba-tiba berubah menjadi sosok lain gitu. Nah itu kan, Latif. Nah, metaverse yang sedang dielulukan ya sebagai the next teknologi yang akan berkembang begitu. Kira-kira bisa nggak tuh merepresentasikan itu gitu? Dalam artian, oke lah metaverse sebagai sesuatu yang tak bisa ditolak, Kang Latif. Karena sekali lagi teknologi juga tak terbendung kan. Itu akan jalan terus itu. Jadi karena pengetahuan kan berkembang terus, Kang Latif. Tapi ya tadi sisi tadi yang harus dijaga. Kita tetap menjadi manusia di saat semuanya sudah menggunakan robot sekalipun gitu. Karena itu yang nggak dimiliki oleh robot. jadi kita tetap menjadi manusia dengan kecanggihan apapun gitu. Tetap bertegur sapa segala macam itu tetap. Kayak sekarang kan kayak kadang-kadang kan Latif ya ucapan ulang tahun kan cukup pakai WA misalnya. Ya, padahal kan berbeda kalau kita bisa mendatangi langsung misalnya. Ya gitulah kayak gitu-gitu kan Latif. Jadi sebenarnya elemen dasar awal sih Kang itu yang nggak boleh goyah. Kalau dulu Kang Latif pernah dididik di kampung, saya juga sama. Nah, kekampungan itu jangan sampai hilang ketika kita udah di kota. Kayak gitulah logikanya. Yes. Jadi jangan sampai ketika udah di kota, mindset kita udah kota banget gitu, sehingga nilai-nilai kearifan kampungnya hilang. Itu nggak boleh hilang. Karena di sanalah akar kita sebagai manusia. Dan diskusi kayak kita ini kan juga mungkin menyadarkan sebagian orang Kang Latif yang belum tahu. Bahwa ternyata ngomongin teknologi nggak sesederhana yang dikira gitu. Bukan masalah bicara produk teknologinya kan, tapi bicara mengenai sosial impact dari teknologi itu apa, kan gitu. Itu yang mungkin banyak orang luput gitu dari teknologi. Itu aja Kang Latif. Yes. Artinya sebenarnya yang tidak boleh hilang dari muncul teknologi adalah nilai kemanusiaan kita, nilai kejujuran, nilai kemanusiaan itu tidak hilang. Nah, memang pada akhirnya teknologi itu saya ada buku menarik ini yang terkait dengan ini. Kajiannya tentang dehumanisasi terkait dengan teknologi. Jadi ketika ada teknologi kita kehilangan kemanusiaan kita, bahkan depersonalisasi. Nah, apa beda dehumanisasi? Dehumanisasi adalah kehilangan nilai-nilai kita. Depersonalisasi adalah ternyata ketika kita terpapar sebuah teknologi, terutama teknologi komunikasi itu, kita menjadi pribadi yang berbeda. Yang tadi Kang Aan bilang, ketika saya misalkan bertemu dengan Kang Aan dalam Instagram, dan kalau saya memiliki beberapa macam Instagram atau beberapa akun Instagram, maka saya akan menjadi pribadi yang split personality. Ketika saya menggunakan akun A, maka saya akan bersikap sebagai A, akun B sebagai akun B, akun C sebagai akun C. Bahkan kalau teman-teman lihat sendiri handphone kita, itu ada berbagai macam grup. Nah, begitu kita sedang berada dalam grup alumni, kita mau tidak mau akan terdorong atau akan tertarik atau akan terikat oleh berperilaku seperti dalam grup alumni, misalkan alumni apa, SMA atau SMP atau SD. Ketika kita berada dalam grup keluarga, maka dengan sendirinya walaupun kita berhubungan dengan teknologi, kita akan terserap menjadi personalisasi yang mirip dengan
ketika kita berperilaku di keluarga. Dan ketika kita punya banyak grup, dan itu pada akhirnya dalam kajian tersebut adalah di jurnal tersebut, akhirnya membuat manusia itu menjadi kehilangan sesungguhnya sosok sesungguhnya itu dia siapa. Dan akhirnya itu membuat manusia menjadi muncul semacam ya, kalau kita bicara ada apa namanya, ada split personality, kemudian ada kehilangan kemanusiaannya, kehilangan atau mungkin bersikap akhirnya bingung atau stres, itu pada akhirnya adalah karena kita kehilangan personalisasi kita, kehilangan jati diri kita lah, kalau simpelnya seperti itu, karena kita terlalu asik tenggelam di sana, tetapi kehilangan keberdayaan kita, kalau kalian bilang adalah kesadaran kita, consciousness kita. Nah, consciousness itu yang seringkali malah membuat manusia itu kehilangan kemanusiaannya. Dan yang saya bayangkan ketika nanti muncul metaverse adalah ketika manusia akan lebih asik kepada kebohongan, atau bukan kebohongan ya, pada kehidupan yang tidak aslinya. Nah, manipulasi. Yes, akhirnya hidup pada dunia dunia manipulasi, atau dunia hayalnya, atau dunia idealisnya. Nah, itu rasanya menjadi sebuah tantangan tersendiri dari kita, hubungan kita manusia dengan teknologi. Nah, Kang, bagaimana pandangan terkait dengan ini, Kang? Ada tanggapan nggak? Betul. Ya, saya sepakat, Kang Latif, karena tadi saya sampaikan, kita itu nggak bisa menghindari teknologi pada akhirnya, kan. Nggak jauh-jauh lah. Kayak saya itu sekarang kalau ke mall, kan, di Jakarta maupun di Tangerang, itu nggak bisa bawa cash money. Karena udah ada beberapa mall, tempat makan, ya itu udah nggak bisa lagi pakai cash money, nggak bisa, kan. Yes. Betul nggak? Artinya harus di handphone. Itu pun pakai macam-macam lah. Yes. Ya kan? Jadi udah nggak bisa lagi pakai e-money, pokoknya uang digital gitu, Kang Latif. Ini kebayang nggak, Kang Latif? Kita mesti bayar, mesti apa, itu udah nggak bisa lagi. Nah, kalau ada saudara kita dari daerah, dari kampung gitu, masuk mall, kan, bawa uang banyak, segepok 1 miliar gitu, beli aku aja nggak bisa, kan. Ini kebayang nggak, Kang Latif? Yes. Itu artinya ada memang pada akhirnya teknologi juga seperti bahasa, kan. Ketika kita tidak menguasai bahasa itu, ya kita terputus dari dunia itu, gitu. Jadi sepandai-pandai kita bahasa Indonesia, menyampaikan, mengartikulasikan gagasan dalam bahasa Indonesia, once bahasa kita ganti menjadi bahasa Inggris, kan, itu seakan-akan, apa, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, ya, kan, dunia itu keputus seketika. Sama dengan orang yang punya miliaran, uangnya uang cash money, ke mall yang udah menggunakan teknologi, itu udah nggak kepake itu, kan. Jadi itu lucu, kan, ada orang kaya tapi miskin begitu. Itu kan lucu. Jadi memang ada anomali-anomali yang kemudian akan lahir, Kang Latif, di dalam implementasi teknologi tadi gitu. Di mana-mana. Bahkan kayak misalnya sekarang sistem pendidikan pun kan mau nggak mau udah mulai mengadopsikan. Kayak kita sekarang kan diskusinya semacam ini kan mengadopsi teknologi begitu. Yes. Kebayang kalau ada orang yang nggak punya handphone, Kang Latif, nggak punya fasilitasnya, kan terputus dari apa yang kita bahas, gitu. Nah, tetapi kan manusia udah menggunakan, semuanya udah banyak loh menggunakan handphone, bahkan pemulung pun ibaratnya menggunakan handphone yang udah canggih-canggih lah sekarang. Itu udah jadi bahasa selanjutnya dari manusia. Artinya yang nggak boleh lupa itu, Kang Latif, karena teknologi juga udah jadi bahasa manusia lanjutannya, maka berbahasalah yang baik. Ya begitu. Berkomunikasilah yang baik. Itu pentingnya. Tetap jadi yang baik. Sharing the goodness in your life. Jadi jangan the badness-nya. Karena dengan teknologi ini kan kalau mau jadi orang penjahat, bisa jadi penjahat kaliber canggih banget. Bisa. Ya. Selanjutnya, Kang Latif, sedikit lagi, kan, sekarang nggak dibayangkan, kan, banyak orang kaya karena handphone. Artinya karena teknologi. Orang trading, ini kayak kawan-kawan itu aja rame-rame ya. Yang binomo. Sultan yang binomo, yang kaya-kaya, kan banyak kaya-kaya sekarang mendadak kaya gitu. Kan kebayang gitu, ada anak yang tiba-tiba dapat, termasuk ada kan yang foto dibeli gitu, kan, foto lamanya ditempel di mana gitu, Gozal everyday. Nah, dari itu bisa 30 miliar. Oh, luar biasa.
Padahal dulu orang jualan kacang itu bisa lama tuh kan, dapat 30 miliar gitu, udah ngembangin ilmu marketingnya, ilmu macam-macam. Ya sekarang tinggal mungkin sambil tiduran gitu, kotak-atik di handphone bisa dapat banyak uang miliaran. Itu banyak memang anomali-anomali kan Latif, yang itu muncul. Nah, di saat banyak anomali muncul, sebetulnya manusia nggak boleh hilang gitu, itu aja. Dan filsafat membantu kita untuk tetap menjadi manusia di saat semua dunia sudah mengarah kepada uncertainty atau kepada era disrupsi lah gitu. Kita tetap bisa menjadi manusia. Gitu kan Latif? Yes, setuju. Nah, sebenarnya tantangan tetap artinya kita ketika kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi, maka sebenarnya kita harus tetap menguasai teknologi karena toh sesungguhnya adalah kalau Rasulullah pernah juga mengisyaratkan pada kita, didiklah anakku dengan zamannya atau sesuai dengan atau metode di zamannya. Artinya tetap kita sebagai manusia harus mengikuti perkembangan teknologi sebagai bagian dari perkembangan zaman, ketika toh kita nggak bisa menolak itu. Ketika semuanya berdakwah pun demikian, berpendidikan pun demikian, maka sudah mengarah kepada online. Nah, tantangannya menurut saya salah satu yang membuat manusia terdegradasi atau manusia itu akhirnya menyalahgunakan teknologi atau menyimpangkan kemanusiaannya dan teknologi adalah karena ada keinginan untuk bersesuatu dengan instan, Kang Aan. Fenomena Ghazali Everyday dengan NFT-nya, saya terus terang mendalami dalam artian saya sudah punya NFT. Saya juga ketika ingin mempelajari sesuatu, saya terjun di dalamnya. Saya sudah punya NFT, saya dalami apa yang Ghazali lakukan, dan bahkan saya juga ingin mempraktekannya, tapi sempat mempraktekannya juga. Tetapi dalam satu pikiran saya adalah Ghazali ini sosok yang unik dalam artian dia pun ada faktor keberuntungan di sana. Saya tidak bisa bicarakan detail terkait dengan itu. Kalau Anda mau seperti Ghazali, rasanya akan berat karena didukung dengan sebenarnya ada faktor di belakangnya, itu ada proses penggelembungan popularitas sebenarnya oleh klub-klub tertentu atau oleh komunitas-komunitas tertentu. Nah, fenomena Ghazali ini fenomena binomo yang ketika menginfluence orang, gua kaya dengan hanya menggunakan handphone, kaya cepat, dan akhirnya bisa cepat. Itu akhirnya membuat orang berbondong-bondong ke sana tanpa memiliki satu pengetahuan yang cukup dan kapabilitas dan kompetensi yang cukup. Akhirnya tertipu dan hancur di sana. Nah, kehancuran ini adalah karena manusia hanya tertarik pada sesuatu yang instan. Ingin kaya instan dengan teknologi, tapi tidak menguasai dasarnya. Lalu tidak mendalami apakah ini penipuan atau tidak. Bagaimana saya ingin kaya di sana dengan cepat, tanpa diimbangi oleh pengetahuan. Nah, menurut saya adalah awal kehancuran manusia dengan hubungan dengan teknologi adalah ketika manusia ingin adanya instant gratification. Instant gratification itu adalah pengen dapat keuntungan cepat dengan cara yang paling mudah, cara yang paling simple, tetapi tidak menguasai itu. Nah, akhirnya itu yang tertipu ya, kasus-kasus binary atau binomo segala macam itu adalah karena itu gitu. Kasus juga orang yang tertipu oleh pasangan, kan sekarang zaman menarik ada flexing ya. Jadi orang berpura-pura kaya agar menarik pasangan yang kaya sehingga dia bisa menikah dengan orang kaya, atau berpura-pura kaya agar orang tertarik pada investasi, ini gue cepat kaya. Nah, itulah menurut saya salah satunya adalah karena manusia ingin terlalu instant gratification tanpa mendalami atau menguasai atau kompetensi yang cukup terkait dengan itu. Nah, Kang An, bagaimana pandangan tentang ini, kan? Ya, memang kan teknologi itu kan membawa satu karakter dasar, itu ada percepatan kan ya. Jadi bukan hanya cepat loh, tapi ada percepatan sebetulnya. Nah, logika percepatan itu berlaku untuk semuanya. Yang nggak jauh-jauh Kang Latif. Kayak misalnya untuk promosi saja sekarang itu bisa bikin acara kan, besok hari ini udah bisa nyebar undangannya, bukan hanya ke 100, ke 1000, bahkan ke 1.000.000 orang kan. Yes. Sebetulnya memang ada satu unsur kecepatan luar biasa. Kalau dulu saya ingat sekali ya, bahwa dunia ini udah makin melipat gitu kan ya, relatif ya. Ada kan Friedman tuh mengatakan begitu tuh. Jadi dunia itu makin terlipat loh, jadi makin melipat. Nah, sebetulnya ya ini contohnya gitu. Jadi ada satu percepatan luar biasa kan. Jadi kalau dulu dikerjakan bisa puluhan tahun,
mungkin sekarang cuma setahun juga bisa, bahkan kurang dari itu juga bisa. Itu memang karakter dasar teknologi kan, Latif, mempercepat itu. Nah, yang nggak boleh adalah bahwa kita kemudian kesadaran jiwa kita pun demikian. Itu yang saya maksud tadi. Teknologi itu kalau negatifnya mempengaruhi kita pengen cepet-cepet juga apapun gitu. Nah, bahwa kita harus sabar. Itu manusia ajarannya kamu. Kan kalau teknologi nggak bisa sabar, teknologi ya dia tetap jalan gitu. Kayak sekarang kita komunikasi ya teknologi tetap proses jalan gitu. Nggak ada jeda. Karena jeda bagi teknologi itu adalah penyakit. Ingat nggak waktu ada shutdown? Waktu itu Twitter atau apa yang shutdown beberapa menit, rugi miliaran bahkan triliunan relatif ya. Jadi jeda di dalam teknologi itu adalah krisis kan. Sedangkan jeda di manusia itu adalah solusi. Ayo, bingung kan? Jadi jeda di teknologi itu krisis. Sedangkan jeda atau istirahat di manusia itu solusi, refreshing. Nah, makanya kenapa maksud saya tetap mana yang dipilih nih? Ya tetap manusia gitu. Artinya kita ya harus tetap ada jeda. Jangan sampai logika kita kayak logika mesin gitu. Itu aja sih kan. Kesadaran manusia. Saya ikut macam-macam tuh, ikut produk trading macam-macam. Tapi ya kita manusia, kita tetap ada sabar, ada proses di sana. Nggak bisa juga ujuk-ujuk tiba-tiba dapat banyak, nggak bisa. Ada proses di sana. Gitu. Karena selalu ada hukum Kang Latif bahwa easy come, easy go itu juga berlaku. Gitu. Makanya kenapa orang yang berbisnis sekarang di trading menggunakan digital media atau teknologi itu juga kan easy come, easy go ya. Dia bisa datang banyak miliaran, tapi juga bisa hilang miliaran gitu kan. Jadi ini kayak hitungan angka-angka doang gitu, uang-uang gitu. Tapi kalau kita dapatnya susah, kadang-kadang hilangnya juga susah gitu kan. Karena tadi ada proses internalisasi ya, yang nggak bisa diabaikan oleh kita gitu. Itu kan, jadi benar apa yang tadi Kang Latif sampaikan lah gitu. Tapi memang kita ya harus tetap tadi menjadi manusia yang menghargai juga waktu jeda, waktu istirahat, proses, sabar, yang itu nggak dimiliki oleh teknologi karena berbeda struktur dasarnya. Ya, sebenarnya itu bisa jeda itu bisa di dimekanisasi atau otomatisasi. Itu juga sebenarnya Instagram kalau nggak salah atau dan beberapa platform itu akhirnya sekarang menyadari akan itu. Jadi ketika kita terlalu lama bermain, dia akan berikan satu notifikasi atau satu warning bahwa Anda sudah terlalu lama untuk bermain di sini tanpa jeda gitu ya. Itu sudah mulai dipikirkan. Ya, sudah menyesuaikan. Nah, itu menarik. Nah, kalian mungkin pernah mendengar ada istilah marshmallow test ya. Marshmallow test ketika satu anak itu dikasih ada satu depannya itu marshmallow. Lalu kemudian Anda silahkan tolong tahan jangan makan ini selama sekitar 10 menit atau sekitar 30 menit ya, itu tesnya seperti itu. Nanti kalau kuat, kalau tahan, nanti kita akan kasih satu hadiah yang besar gitu. Nah, namanya anak kecil kan nggak tahan tuh ngeliat, aduh enak banget ini gitu ya. Ada akhirnya ya udahlah pokoknya yang depan saya makan deh gitu. Tapi ada juga yang akhirnya kuat gitu karena melihat sesuatu itu di belakang itu pasti akan lebih menarik gitu ya. Ini akhirnya diteliti, yang orang yang sukses adalah orang yang bisa mempertahankan istilahnya instant gratification tadi. Saya tahu nih kalau saya tahan ini untuk tidak makan tantangan ini, saya akan bisa menikmati yang lebih besar nanti. Ini sama seperti cerita Kang Aan dulu ketika ini ibu guru punya 5 permen. Tetapi kan di sini ada 10 murid. Nah, nanti yang 5 muridnya itu nanti ya gitu ya. Besok ibu akan bawakan yang lebih enak. Ditaruh 5, orang berebutan. Gitu. Tapi ada anak yang diem di belakang karena tahu nanti dia akan mendapatkan lebih besar. Nah, ternyata mereka yang lebih sukses adalah ketika diteliti adalah mereka yang bisa menahan dirinya. Bahwasannya dia tahu itu nanti saya akan mendapatkan lebih besar lagi imbalannya. Kalau saya bisa bertahan dan sabar atas itu. Dan ternyata orang yang sukses adalah orang yang bisa namanya delay gratification. Nah, rasanya anak muda sekarang dan kita mungkin masyarakat zaman teknologi itu rasanya rasa instan dan ingin kehilangan kesabaran itu lebih
lebih banyak muncul fenomena-fenomena ini gitu, termasuk akhirnya mempengaruhi semua, mudah marah, mudah stres, mudah berkonflik, mudah untuk potong kompas, termasuk ya kalau mempelajari sesuatu juga ada rasa yang ketidaksabaran. Itu yang harus rasanya dunia pendidikan ini lagi-lagi karena Kang Aan juga terjun dalam dunia pendidikan. Ini yang rasanya perlu ditekankan juga oleh para guru terkait dengan bagaimana adanya mengajari tentang kesabaran, ketekunan, dan juga termasuk adalah untuk coba delay gratification untuk sesuatu yang memang dia akan mendapatkan sesuatu yang besar. Nah, ini yang rasanya juga perlu, kalau menurut saya, Kang, gimana pandangan Kang Aan terkait dengan ini? Persis Kang Latif, karena itu gini, nilai-nilai itu yang harus dijaga Kang Latif, apalagi berhadapan dengan teknologi. Karena kalau tidak, maka teknologi itu bukannya memberikan dampak positif, maka lebih banyak mendatangkan dampak negatifnya. Jadi bukan positifnya, malah negatifnya. Misalnya orang ingin kaya, akhirnya menghalalkan segala cara kan di teknologi, itu banyak itu, banyak sekali. Bahkan mohon maaf ya, jual apapun dah. Kalau perlu jual diri gitu. Artinya kok bisa seperti itu? Karena ada satu bayangan imajinasi yang wah ini kesempatan nih dengan teknologi gitu, bisa seperti itu. Ini yang saya maksud, hati-hati gitu. Kita harus tetap yang tadi Kak Ati bilang ada delay gratification, dan saya sepakat. Karena nilai itu nilai-nilai manusia kan, biasa untuk bersabar. Karena kalau tidak, itu anxiety-nya juga tinggi kan. Kecemasan itu tinggi. Kecemasan tinggi. Makanya kenapa banyak orang yang kemudian stresnya lebih tinggi daripada zaman-zaman dulu. Orang-orang yang belum dimasuki oleh handphone, kan, misalnya ini contoh aja, itu lebih less stress daripada orang yang sudah megang handphone. Ya nggak jauh-jauh lah, kita aja yang udah sangat hati-hati dalam penggunaannya, kadang-kadang juga kan ketika nggak megang handphone itu pun agak stres kan, iya nggak? Jadi itu punya pengaruh gitu. Ingin setiap saat ngecek handphone segala macam. Nah itu memang punya pengaruh ke kejiwaan kita juga. Jadi yang dihantam oleh teknologi itu ternyata bukan hanya masalah produk teknologinya kan, tetapi justru jiwa kita saja pun sangat ditentukan, bahkan dipengaruhi, diinfiltrasi kalau bahasa saya oleh teknologi. Makanya kenapa kita harus pandai-pandai selektif, ya. Gitu. Dan juga ini Kang Latif, misalnya contohnya, saya ingat waktu saya ke Australia, kemudian saya lihat orang Australia juga megang handphone. Waktu itu masih BlackBerry, Kang ya, ingat nggak yang awal BlackBerry itu? BlackBerry. Yang ping. Saya lihat teman-teman saya di Australia waktu itu, kok mereka jarang main BlackBerry ya? Maksudnya ada, cuman mereka biasa-biasa aja, sering banyak ketemu ngobrol gitu. Handphone tuh ada ya dipakai seperlunya. Tapi pas saya perhatikan di Indonesia, sebenarnya kenapa ya orang pada main BlackBerry semua nih, gitu. Dan mereka bisa terus di depan handphone terus, gitu. Nah, ternyata ada satu migrasi budaya yang kita nggak bisa mengcapture, kan. Padahal itu ada. Misalnya gini, orang kita itu senang ngobrol, bukan bekerja nih. Senangnya ngobrol, kan. Karena senang ngobrol, maka ngobrol atau nongkrong tadi, itu dialihkan ke teknologi. Maka nggak heran kalau kita selalu trending topik di dunia. Ada apa-apa, wah Twitter trending topik dunia. Apa-apa Indonesia trending topik. Ya iyalah, orang kita penduduknya 250 juta pada senang sosialisasi semua gitu kan. Sedangkan di negara lain, di New Zealand, di Australia, di mana orang yang pada bekerja aja, nggak ada waktu untuk gosip misalnya. Ya iya wajar. Ini yang saya maksudkan, ada migrasi budaya gitu. Nah, bahayanya adalah kan, kalau yang dimigrasikan dari budaya tadi adalah budaya negatif. Budaya suka ngegosip, dipindahkan ke digital. Wow, itu tambah bahaya itu. Sama halnya dengan ilmu kan. Suatu bangsa yang tidak terbiasa dengan mentalitas pembelajar, ketika ada teknologi masuk, itu tidak juga mendorong jiwa pembelajar. Tapi kalau bangsa itu memang punya mentalis pembelajar, justru ada teknologi itu menambah dorongan orang untuk belajar. Ya nggak jauh-jauh kan. Sekarang nih Kak, kita kalau mau jadi ilmuwan, sekarang gampang kan Latif? Teknologi itu menyiapkan itu. Betul nggak? Kalau Latif mau jadi ahli filsafat, ini kayak kita diskusi nih, bisa itu. Baca sedikit, kita ngobrol, bisa itu.
jadi canggih itu bisa. Sekarang kita mau ngakses apa aja itu bisa sekarang. Apa aja bisa kan nanti. Nah, tapi pertanyaannya, ada nggak mentalitas pembelajar tadi? Nah, ini juga catatan buat lembaga pendidikan, Kang. Apakah kita ngedidik anak-anak kita untuk bisa belajar mandiri, ataukah dicekoki? Karena pengaruh nanti. Sehingga kita itu ibarat semut mati di gudang gula, kan? Yes. Gulanya banyak, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sama ilmunya banyak, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kalau saya perhatikan, kan, banyak di YouTube di mana itu alamat-alamat yang bagus-bagus, kan, ya. Jadi kalau kita mau belajar, bisa manajemen, itu bisa loh. Self learning gitu, belajar manajemen bisa itu. Terprogram bisa. Belajar leadership, self learning itu bisa itu. Termasuk filsafat itu udah mulai banyak sekarang. Self learning itu bisa sebetulnya, sehingga kuliah-kuliah itu untuk formalisasi saja, belajar metodenya, metode belajarnya, tapi self learning itu penting. Nah, ini yang saya maksudkan, teknologi tidak dengan sendirinya ngajarin kita untuk self learning, itu masalahnya. Yes. Tidak dengan sendirinya, maka perlu manusia yang ngajarin itu. Ya itulah, kita ini menarik nih diskusinya, kan. Ya, itulah dari saya. Setuju. Nah, ini juga menarik ya. Ini karena nggak apa ya, kita lanjut sedikit ya. Ini fenomena ini tadi saya menanggapi, manusia tuh mudah belajar sekarang. Apapun bisa dipelajari. Saya ingat sekali ada nonton satu podcastnya Deddy Corbuzier ketika mengundang satu orang pemuda yang bisa menguasai sekitar 8 atau 9 bahasa. Dia puasa. Dari mana belajar? Dari YouTube, dari teknologi gitu. Dan luar biasa. Itu keren banget, akhirnya terkenal gitu. Cuman ketika ditanya sebenarnya setelah ini what next gitu. What next kemudian untuk apa segala macam. Ya karena saya suka saja gitu. Nah, rasanya manusia juga satu yang perlu dilengkapi adalah untuk anak-anak kita, terutama untuk anak saya, untuk anak kita, untuk anak Kang Aan, adalah bagaimana ketika dia mempelajari sesuatu, dia harus tahu goals-nya itu apa. Nah, seringkali orang pelajari sesuatu, tapi goals-nya itu kurang jelas. Ini yang akhirnya manusia pada akhirnya banyak yang saya berharap pasti orang yang tadi yang diwawancara itu pasti akan pada suatu saat akan menemukannya, tetap menemukan caranya atau menemukan goals-nya apa. Tapi khawatir ketika dia mendalami sesuatu tapi goals-nya tidak jelas, maka tadi ada pengaruh ketidaknetralan. Kalau dia terbawa pada keyakinan atas sesuatu yang negatif, dia bisa manfaatkan untuk sesuatu yang negatif pada akhirnya. Tetapi kalau dia punya kesadaran kritisisme yang tadi kita sama-sama bicarakan adalah, maka dia akan membuat dia bisa menggunakan apa yang dimiliki, apa yang dikuasai dari teknologi itu dengan sesuatu yang baik. Nah, itu rasanya yang menjadi perlu kita tanamkan pada diri kita, pada anak kita, pada kita semua, bahwasanya yang tidak boleh hilang dari manusia adalah nilai kemanusiaannya, nilai atas apa yang ada, kebaikan yang kita bisa tanamkan, dan termasuk adalah ketika kita melakukan sesuatu, atas dasar apa kita melakukan sesuatu itu, kesadaran dan konsisten itu yang perlu kita tanamkan. Dan termasuk Kang Aan, ini satu lagi yang kita juga perlu tekankan adalah kan tadi kita harus ada pentingnya jeda dalam segala sesuatu. Nah, saya melihat ini fenomena yang saya lihat selayang pandang saja. Ini ada satu teman, misalkan dia pernah bercerita pada saya, dia curhat, akhirnya dia bilang gini, anak saya tuh selama liburan atau selama di rumah itu, atau kalau dia selesai sekolah, dia tuh selalu pegang handphone. Dan ketika handphone itu sinyalnya habis saja, atau misalkan pulsanya habis saja, sinyalnya tidak ada, dia seperti orang tantrum, dia seperti orang gelisah, karena kehidupannya itu dari pagi sampai malam sebelum tidur itu selalu megang handphone. Dan itu kejadian nyata, teman saya bercerita pada saya. Itu artinya tantrum, seperti orang dia tidak ingin main sama siapa-siapa, yang dia tahu temannya hanya handphone. Nah, ini gimana ya tips caranya untuk menghilangkan itu? Itu adalah tugas kita sebagai orang tua, termasuk ya sebagai seorang pendidik, bagaimana melihat atau mengidentifikasi kira-kira ini sudah terlalu banyak atau belum, sudah terlalu melampaui batas atau belum. Yang kita membuat itu terjadi adalah karena kita kehilangan kesadaran kita, apakah ini sudah melampaui batas atau tidak. Jadi kehilangan kesadaran akan itu. Maka sebenarnya tadi teknologi sebenarnya sudah mulai mengadopsi ketika Instagram mulai akan membuat satu peringatan ketika Anda sudah terlalu lama berada pada satu kondisi yang stagnan atau yang tidak baik. Nah, kalau itu belum diciptakan, sebenarnya kita sebagai orang tua atau sebagai diri kita pribadi, kita harus punya kesadaran itu. Misalnya,
ada namanya screen time. Screen time itu terkait dengan menonton dan lain sebagainya. Screen time itu kita coba terapkan, misalkan ini pengalaman pribadi adalah anak saya ketika dia menonton dari sejak kecil itu diterapkan, istri saya selalu menggunakan alarm. Oke, boleh menonton 10 menit gitu ya. Kemudian dipasang tuh, dipasang alarm, begitu bunyinya sudah, dia selesai gitu. Dan itu karena kita menerapkan itu dan memberikan pengertian tentang itu, dan itu berjalan gitu. Dan itu terjadi pada diri kita juga, kita batasi itu. Nah, seringkali adalah yang terjadi ketika teknologi itu menjadi sebuah negatif adalah karena kita tidak tahu atau tidak sadar sampai batas mana kita harus jeda, sampai batas mana ini bisa memberikan kemaslahatan, sampai batas mana kita memanfaatkannya dalam kehidupan kita. Rasanya itu yang tadi menjadi diskusi panjang kita ya, Kang Aan. Atau mungkin ada tambahan, silakan. Betul. Makanya ini Kang Latif, ini tambahan dari saya, perlunya literasi. Ya, literasi digital itu penting. Yes. Jadi literasi teknologi itu penting, dan itu harus dimasukkan juga ke kurikulum. Karena itu hal baru. Jadi yang namanya literasi digital itu kan bukan hanya implementasi digital di lembaga pendidikan, bukan. Kayak misalnya bermigrasi pengajaran dari offline ke online, bukan hanya itu gitu. Tapi kita, ya seperti kita bahas sekarang, ini literasi pendidikan digital kan, literasi pendidikan teknologi. Bahkan kalau perlu di semua fakultas dimanapun, semua SMA kan harus ada yang namanya literasi digital seperti yang kita diskusikan ini. Sehingga nanti secanggih apapun mereka menggunakan digital, mereka betul-betul menyadari apa yang kita diskusikan tadi, tidak melupakan dimensi kemanusiaannya. Nah, kalau tidak dimulai dari lembaga pendidikan, di rumah juga tidak ada, lantas apa yang kita khawatirkan di masyarakat akan terjadi, kan? Karena kita nggak pernah menyelesaikan dari hulunya gitu. Ini hulunya dibenerin dulu, kan? Di mana? Di rumah, di lembaga pendidikan. Sebetulnya itu. Karena kalau di hulunya nggak tuntas, kan? Keluar itu pasti nggak tuntas. Keluar itu pasti bermasalah. Jadi kita jangan nunggu di ujung. Justru sekarang kan, walaupun tadi kelihatan mungkin baru beberapa kasus-kasus saja, tapi mau nggak mau kan itu jadi kesadaran utuh gitu. Di saat ada orang bunuh diri karena teknologi, walaupun hanya satu orang, itu jadi satu refleksi serius di dalam kajian filsafat. Gitu. Saya kira itu, Kang. Yes, setuju. Terima kasih banyak, Kang Aan. Rasanya ini nanti suatu saat kita bikin lagi tema teknologi, karena tadi banyak ya. Kita sejak awal kita batasi ya pada satu tema untuk teknologi pun ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join. Kita sudah berdiskusi sekitar 1 jam 5 menit ya. Bagi rekan-rekan yang belum sempat nonton dari awal, nggak apa, nanti bisa putar balik atau putar ulang, kita save di IG TV kita, termasuk nanti kita akan posting di YouTube dan kita akan juga terbitkan dalam bentuk buku. Dan kalau nanti ada usulan tema, kita bahas tema ini nih, filsafat apa, silahkan monggo diusulkan kepada kami, karena kami akan terus menjalankan diskusi ini, insya Allah. Semoga selalu sehat. Terima kasih yang sudah join, terima kasih rekan-rekan semua atas dukungannya, dan lagi-lagi teknologi itu menarik, dan teknologi itu tetap akan berada dalam kita di zaman kita, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana hubungannya, tonton video ini. Terima kasih Kang Aan, hatur nuhun, sehat-sehat selalu, salam buat keluarga. Amin. Siap, mari. Terima kasih, kita akhiri ya teman-teman. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.